untuk mantapnya iman seseorang kepada takdir dan tidak atau belum dikatakan beriman kepada takdir kecuali dengan langkah-langkah berikut ini, yaitu ada 4. Ini disebut maratibul iman bil qadar. Ya, tingkatan beriman kepada takdir atau kriteria-kriteria beriman kepada takdir. Imani 4 hal ini, maka iman pada takdir telah mantap. Berapa banyak? Ada 4. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama. Yang kedua adalah al-kitabatu, tulisan. Yang pertama itu ilmu, pengetahuan. Yang kedua al-kitabatu, tulisan. Ntar kita kupas satu persatu. Yang ketiga masyiatullah atau al-masyiatu. Al-masyiatu, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-khalqu. Apa? Al-khalqu, yaitu penciptaan atau menciptakan. Ini 4 hal yang mesti ada bila kita ingin iman kepada takdir, ada menjadi iman yang mantap, yang sempurna. Yang pertama yaitu al-ilmu. Apa makna ilmu? Ilmu itu artinya mengetahui. Ya, kalau bahasa Arabnya itu, bahasa katanya alima ya'lamu. Ya. Juga kata ilmu diambil dari itu. Ya. Termasuk menuntut ilmu, ta'allama yata'allamu. Artinya ilmu itu mengetahui, tahu. Maka apa maksudnya poin yang pertama ini? Kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilmui, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu ini. Itu yang pertama. Bahwa tidak ada satupun perkara yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang terjadi, yang menimpa diri kita dan orang lain, semuanya itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, entah itu nikmat ataupun sebaliknya. Entah itu hal yang membahagiakan atau hal yang menyedihkan. Semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang namanya sifat Allah al-ilmu. Sempurnanya ilmu Allah, sempurnanya pengetahuan Allah, bahwa tidak ada yang luput dari pengetahuannya, yang dekat ataupun yang jauh, yang kecil apalagi yang besar, semua itu ada dalam pantauan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita yakini. Ya. Dimanapun terjadinya, kapanpun terjadinya, ya, bagaimanapun terjadinya, semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun manusia, maka pengetahuannya sangat terbatas. Ia hanya bisa mengetahui apa yang ia saksikan, apa yang diberitahukan kepadanya. Di belakang tembok sudah tidak kita tahu apa yang terjadi. Ya. Di rumah sana kita nggak tahu siapa di sana. Itu sebatas ilmu manusia. Kemudian mereka pun berkembang, memiliki teknologi, dibuat CCTV sana sini. Akhirnya mereka tahu dari jarak jauh sesuatu yang terjadi, yang tempat yang mereka pasangkan CCTV. Kemajuan teknologi. Walaupun demikian, tetap saja terbatas. CCTV-nya hanya sebatas ini. Di luar itu nggak kelihatan. Yang kelihatan pun buram, nggak jelas siapa ini. Terkadang, ya. Itu manusia. Ya. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala maka sangat sempurna. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Semua Allah ketahui. Ya. Apa yang kita anggap paling rahasia di dunia ini, Allah ketahui. Ada kejahatan yang hanya ditahu oleh pelakunya sampai dia meninggal dunia, Allah tahu. Ya. Tidak ada yang luput. Nah. Baik, itu yang pertama. Apa? Ilmu. Allah ketahui segala sesuatu secara globalnya ataupun secara rincinya. Yang kedua adalah al-kitabatu. Apa kitabatu tadi? Tulisan.
Apa maksudnya? Bahwa kita wajib mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang sedang, yang belum, yang akan terjadi, semuanya telah tertulis. Semua telah tertulis. Karena takdir itu tertulis. Ya, catatan takdir. Gak ada yang luput, semua tertulis jemaah. Yang itu berbuat baik telah tertulis bahwa pada tanggal ini, di tempat ini, di waktu ini, bersama ini, dia akan melakukan hal ini. Ya. Demikian pula orang-orang yang berbuat jahat, di tempat ini dia akan melakukan hal kriminal misalnya. Di waktu ini, dengan ini, korbannya ini, semua telah tertulis. Hari ini akan terjadi begini, semua telah tertulis. Tidak ada yang luput dari Allah SWT. Semua telah tertulis. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 170, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Yang artinya, tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di langit dan ada di bumi. Berarti ini yang poin pertama tadi, dalilnya. Ini satu dalil untuk dua poinnya. Allah tegaskan bahwa tidakkah engkau tahu sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah tahu. Berarti ini ilmu. Allah tahu apa yang ada di atas bumi, apa yang ada di dalam bumi. Manusia tahunya apa yang ada di atas bumi. Di dalam bumi nggak tahu. Baru kemudian mereka temukan alat untuk bisa mengecek isi bumi ini apa ada emasnya atau tidak, ada airnya apa tidak. Itu sekarang. Zaman dulu mereka nggak tahu. Itu pun terbatas pengetahuannya. Kadang benar, kadang salah. Kadang tepat, kadang melenceng. Allah SWT ya'lam ma fis samai wal ardi. Apa yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Ya. Kemudian Allah katakan inna dzalika fi kitabin. Semuanya itu telah ada dalam kitab, ada dalam tulisan. Telah ditulis. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu semua gampang, mudah bagi Allah SWT. Ya. Itu. Jadi semua hal ini telah diketahui oleh Allah dan semuanya pun telah tertulis dan akan terjadi persis seperti yang telah tertulis dalam takdir. Tidak akan ada perubahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menulis maqadir, takdir seluruh makhluk, maqadirul khalaiq, takdir seluruh makhluk. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50,000 sanah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah telah tulis. Dan ini hadisnya sahih. Enggak ada keraguannya, diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa hal pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Kenapa pena? Karena pena ini akan menulis skenario kehidupan manusia. Maka Allah katakan, "Uktub, wahai pena, tulis." Wa ma aktub ya Rabb. Apa yang akan saya tulis ya Allah, kata pena itu. Ya. Kata Allah SWT, "Uktub maqadir kulli syai'in ila qiyamis saah." Tulis setakdir segala sesuatu, semua tulis takdirnya hingga hari kiamat, ditulis dan kelar. Ya. Jadi semua telah tertulis jemaah. Yang ketiga, masyiah, al-masyiah. Al-masyiah, yaitu maksudnya adalah kehendak. Penjelasannya adalah bahwa wajib bagi setiap orang beriman meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidaklah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada kejadian peristiwa terjadi yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi berdasarkan kehendak Allah. Ada orang sukses, ada orang bahagia, ada orang masuk Islam, ada orang menjadi alim, ada orang sehat. Semua terjadi kehendak Allah. Terjadi karena Allah yang menghendaki. Sebaliknya, ketika ada orang yang jahat, ketika ada orang yang jatuh bangkrut, ketika ada orang yang sakit, ketika ada orang yang sengsara, miskin dan seterusnya, semuanya terjadi, tidaklah ia terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib untuk kita imani. Terkadang ya, ada sebagian orang sulit untuk menerima bahwa ini Allah kehendaki, terutama ketika dia melihat kejadian-kejadian yang menyakitkan. Masa Allah menghendaki kayak gini, katanya. Seperti misalnya ada orang murtad, masa Allah inginkan menghendaki terjadi murtad? Ketika terjadi kekufuran, masa Allah menghendaki orang menjadi kafir? Ketika kaum muslimin terzolimi, dibantai, tersakiti, masa Allah menghendaki kaum muslimin disakiti, dizolimi seperti ini, dibantai seperti ini? Ketika melihat kejadian-kejadian itu, mereka sulit untuk menerima bahwa itu atas kehendak Allah SWT. Kita katakan semua atas kehendak Allah. Dan Allah memiliki hikmah atas semuanya itu. Ya. Kita hanya melihat ya, kejadian itu buruk, kejadian itu menyakitkan. Ya, tetapi Allah SWT tidaklah menghendaki sebuah kejadian, melainkan pada kejadian itu ada hikmah, ada kebaikan padanya. Nah, itu. Ya. Jadi ini semuanya terjadi atas kehendak Allah SWT. Karena apabila kita mengatakan atau ada orang yang meyakini bahwa keburukan yang terjadi bukan karena kehendak Allah, ya, maka ini akan berakibat fatal. Sekilas orang-orang itu kenapa mereka mengatakan bahwa Allah tidak, kejadian yang buruk ini bukan karena kehendak Allah? Tujuannya baik. Apa? Mereka tidak ingin ya, menyatakan bahwa Allah itu menghendaki suatu yang buruk. Kan tujuannya bagus. Allah itu cinta yang keadilan, cinta keindahan, cinta kebaikan dan seterusnya. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak mengenakkan, yang menyakitkan, yang buruk, maka dia mengatakan itu bukan kehendak Allah. Ini justru keliru walaupun sekilas baik. Kenapa demikian? Maka artinya kita menyatakan bahwa sesuatu itu bisa terjadi di luar kehendak Allah. Berarti ada kehendak lain yang bisa memaksakan kehendaknya untuk bisa terjadi di dalam ciptaan Allah ini. Mana yang lebih buruk, jemaah? Ya. Apakah niat ingin mengatakan bahwa Allah itu jauh dari hal-hal yang seperti tadi, ataukah justru keyakinan menyatakan bahwa ada kekuatan lain yang memaksakan kehendaknya yang bisa terjadi padahal Allah tidak menginginkannya? Ini yang lebih buruk, jemaah. Ya. Seperti seorang raja, seorang pemimpin yang memiliki istana, yang dimana bahwa tidaklah sesuatu itu boleh terlaksana kecuali dengan seizin raja tersebut. Yaitu kerajaannya. Maka semua berjalan dengan keinginannya. Nah, ketika sesuatu terjadi di luar keinginan raja dan terjadinya di area kerajaan itu kesannya apa, jemaah? Kesannya menunjukkan raja itu bersih atau justru menunjukkan kelemahan raja? Kelemahan. Ya, buktinya kecolongan, ya kan? Kecolongan terjadi. Ya, kok bisa hal yang tidak disukai raja terjadi? Berarti ada lemah pengawasan, ada lemah penguasaan. Nah, itu contoh kecil yang ada di sekitar kita. Bagaimana dengan Allah yang maha kuasa, yang memiliki langit dan bumi? Ya, maka segala-segala yang terjadi di langit dan bumi ini semuanya tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang menempuh cara berpikir seperti tadi. Mereka tidak meyakini bahwa kalau hal itu buruk, maka dia bilang bukan Allah yang menentukannya. Ya, itu yang disebut dengan qadariyah. Ya. Mereka membersihkan ini mirip seperti Majus. Ya. Orang-orang Majusi membuat ada Tuhan cahaya, ada Tuhan gelap. Ya.
Nah, kalau baik itu Tuhan cahaya, kalau gelap itu Tuhan keburukan. Nah, jadi sebagian umat Islam ada yang memiliki cara pandang seperti ini, dan ini sekali lagi keliru, karena bukan berdasar kepada Al-Quran, tetapi hanya berdasar kepada akal yang ingin membuat Allah itu jauh dan suci dari hal-hal tersebut. Akhirnya berakibat kepada apa? Kepada menghinakan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka secara tidak langsung telah menetapkan ada kekuatan lain, ada kehendak lain yang bisa memaksakan kehendaknya untuk terjadi, padahal Allah tidak menginginkannya. Itu yang ketiga jemaah, ya, yaitu al-masyiah. Yang keempat, al-khalqu. Wajib kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi ini terjadi karena Allah yang menciptakannya. Ya. Lahirnya seorang anak, ya, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, ya, meninggalnya seseorang, ya, terjadinya gempa, ya, terbentuknya gunung, semua itu Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Tidak ada sesuatu yang ada kecuali Allah lah yang menciptakannya dari makhluk-makhluk ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum." Allahu khaliqu kulli syai'. Nah, dalam surat Az-Zumar ayat 62 Allah mengatakan sesungguhnya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Di dalam surat Shafat ayat 96 Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi kita dan pekerjaan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia empat hal yang harus kita yakin, seyakin-yakinnya, mengimani seiman-imannya. Bila iman kepada takdir, kita ingin iman yang benar. Semuanya itu telah diketahui, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu telah ditulis, tidak ada kejadian yang terjadi yang di luar tulisan takdir. Semuanya terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada kejadian kecuali karena Allah yang menghendaki, baru dia terjadi. Dan yang terakhir adalah bahwa semua ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu itu melainkan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini empat hal ini harus ada. Bila tidak, maka terjadi kekurangan, kerancuan dalam iman terhadap takdir. Baik. Jelas jamaah ya empat hal ini.